Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Mudah-mudahan kita semuanya dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, pada hari ini kita kembali bertemu pada pelajaran sejarah kebudayaan Islam. Pada kesempatan hari ini kita akan membahas tentang jalur masuknya Islam di Nusantara. Capaian pembelajaran adalah menganalisis jalur dan proses awal masuknya Islam di Nusantara. Kemudian, membuat kerangka hasil analisis mengenai jalur dan proses awal masuknya Islam di Nusantara. Capaian tujuan pembelajaran yang pertama, peserta didik mampu menganalisis jalur dan proses awal masuknya Islam di Nusantara. Yang kedua, peserta didik mampu membuat kerangka hasil analisis mengenai jalur dan proses awal masuknya Islam di Nusantara. Tujuan pembelajaran, jalur masuknya Islam di Nusantara ada 4 teori, yaitu teori Gujarat atau India, yang kedua teori Mekkah atau Arab, yang ketiga teori Persia, dan yang keempat teori Cina. Satu, teori India. Teori ini dikemukakan oleh Snow Ukronye, Navel, Mokiti, Fatimi, Willem Sterhem, Bernard, dan Blackie. Teori ini mengatakan bahwa Islam masuk ke Nusantara pada abad 13 Masehi yang dibawa oleh para pedagang Islam dari Kambai, Gujarat, India. Mereka membuktikan ditemukannya pertama batu nisan makam Raja Malik As-Saleh, merupakan Raja Samudra Pasai, yang bertuliskan angka tahun 686 Hijriah, 1297 Masehi, dengan menggunakan batu nisan yang berasal dari Gujarat, India. Yang kedua, tulisan Marco Polo, seorang pedagang yang berasal dari Venesia, Italia, yang pernah singgah di Perlak, Aceh pada tahun 1292. Dan ia mengatakan mendapati penduduknya mayoritas beragama Islam dan aktif menyebarkan agama Islam. Teori kedua, teori Arab. Teori ini dikemukakan oleh Sir Thomas Arnold, didukung oleh Buya Hamka, Van Leur. Teori ini berpendapat bahwa agama Islam sudah masuk ke Nusantara pada abad ke-7 Masehi, yang dibawa langsung oleh pedagang Arab. Dasar teori ini adalah adanya pemukiman Islam tahun 674 di Baros, pantai sebelah barat Sumatera. Para pedagang Arab tersebut telah melakukan pernikahan dengan penduduk lokal, sehingga Islam semakin menyebar di Nusantara. Menurut Hamka, kedatangan awal bangsa Arab tersebut tidak hanya dipengaruhi oleh faktor ekonomi, akan tetapi mereka bermotivasi untuk dorongan menyebarkan agama Islam di Nusantara. Teori ketiga, teori Persia.
Teori ini dikemukakan oleh Husin Jajaningrat dan Umar Amir Hussein. Mereka berpendapat bahwa Islam sudah masuk ke Nusantara sekitar abad ke-13 di Sumatera. Argumen yang didasari oleh persamaan budaya yang berkembang di kalangan masyarakat Islam Nusantara dengan budaya Persia yang dicatat oleh Ahmad Mansur Suryanegara. Di antaranya adalah 1. Adanya peringatan 10 Muharram atau Asyura untuk memperingati hari kematian Husain di Karbala. Kemudian yang kedua, adanya persamaan antara ajaran Al-Hallaj, tokoh Sufi Iran, dengan ajaran Syekh Siti Jenar. Yang ketiga, persamaan dalam sistem mengeja huruf Arab bagi pengajian Al-Quran tingkat awal. Yang keempat, persamaan batu nisan di makam Malik As-Saleh di Pasai dengan makam Maulana Malik Ibrahim. Teori Persia juga didukung oleh Mons. Ia mengatakan bahwa pada abad ke-5 Masehi, banyak orang-orang Persia yang berada di Aceh. Selain itu, ketika Ibnu Battuta datang ke Aceh, terdapat dua ulama Persia, yaitu Tajuddin As-Siraji dan Sayyid Sarif As-Sabani. Sementara itu, kata Pasai berasal dari kata Persia. Teori keempat, teori Cina. Teori ini mengemukakan bahwa pada abad ke-9 Masehi, banyak Muslim Cina di Kanton dan wilayah Cina Selatan yang mengungsi ke Jawa, Kedah, dan Sumatera. Alasannya, pada masa Huan Chou, terjadi penumpasan terhadap penduduk dari dua wilayah tersebut yang mayoritas beragama Islam. Teori ini juga didukung dengan temuan bukti-bukti berupa artefak yang memiliki unsur-unsur Cina dalam arsitektur berbagai masjid di Jawa. Seperti yang terlihat pada bagian atas Masjid Banten, Mustaka yang berbentuk bola dunia yang menyerupai stupa dikelilingi 4 ular. Selain bukti arsitektur, beberapa catatan sejarah sultan dan sunan yang berperan dalam penyebaran agama Islam di Nusantara diperkirakan adalah keturunan Cina. Misalnya Raden Patah yang mempunyai nama Cina yaitu Jin Bun. Baiklah, demikian pembelajaran kita pada hari ini, dan dapat kita simpulkan pembahasan kita pada hari ini adalah Islam masuk di Nusantara menurut sejarah melalui beberapa teori, yaitu teori India, Arab, Persia, dan Cina. Pada dasarnya, teori ini memiliki kelebihan dan kekurangan. Tidak ada kebenaran yang mutlak dari landasan teori-teori tersebut. Namun, hal yang sangat penting adalah Islam tersebar di Nusantara tidak dengan jalan kekerasan, melainkan dakwah bil hikmah dan nasihat yang baik. Demikian pembelajaran kita pada hari ini. Mohon maaf atas segala kekurangan. Mari kita tutup dengan membacakan Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.